Alhamdulillahnya Dadang Kasbon berhasil menghindari serangan dari Little Dragon Rock tersebut. Dia kesal karena Little yang berarti kecil tidak secara harfiah kecil dalam wujud nyata. Ketika dia melihat ke arah Miria, ternyata statistiknya menunjukkan 6 HP tersisa, yang berarti Miria masih hidup dan Dadang harus segera menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba tangan misterius itu muncul kembali dan memerintahkan Dadang Kasbon berkali-kali untuk pergi dari sana sekarang juga. Namun di dalam hati Dadang, dia sangat menyadari betul resiko apa yang akan dihadapi jika melawan Little Dragon Rock tersebut. Statistik Dadang saat ini sangat jauh lebih lemah dan tidak ada skill apapun yang dia miliki untuk bisa mengalahkannya. Dadang sempat mengingat kembali ketika Miria rela bela-belain dirinya dan menyembuhkan luka dengan sihirnya. Karena itu Dadang tetap bertekad untuk menyelamatkan Miria dengan mengalihkan perhatian Little Dragon Rock dan mencoba memulai pertarungan dengannya demi bisa memancing ke arah sedikit lebih jauh dari Miria. Dadang berkali-kali menghindari serangan Little Dragon Rock sampai akhirnya dia mendapatkan skill Raja Menghindar, memeriksa apakah ada yang masih hidup selain Miria, dan ternyata satu petualang bapak-bapak tertimpa batang pohon itu masih hidup, sedangkan satu petualang kakek tua sudah meninggal. Sambil terus menghindari dan menyerang sedikit demi sedikit, Dadang memikirkan cara agar bisa menyelamatkan 2 orang yang masih hidup di sana. Tapi sayangnya Little Dragon Rock menggunakan skill guncangan tanah yang membuat Dadang terlempar sekaligus terkena damage darinya. Ketika Little Dragon Rock akan menyerang, Dadang mencoba untuk menggunakan skill pukulan tangan apinya dan berhasil melukai Little Dragon Rock itu. Namun ternyata dia bisa regenerasi sangat cepat dan membuat Dadang semakin sulit untuk melanjutkan pertarungan. Dadang kemudian menggendong Miria, melirik ke arah bapak-bapak yang tertimpa pohon di sana sambil berpikir, gue kayaknya gak bisa nyelamatin itu orang. Seenggaknya gue bisa bawa Miria lah ke tempat yang lebih aman. Alah Dadang. Beberapa waktu berlalu, Dadang akhirnya berhasil membawa Miria jauh dari jangkauan Little Dragon Rock itu. Betapa babak belurnya si Dadang guys demi selamatin Miria. Namun yang lebih mengkhawatirkannya lagi adalah HP Miria yang semakin turun akibat pendarahan terlalu banyak. Dadang Kasbon berharap bahwa dia bisa membuka skill penyembuh, tapi tidak terjadi apa-apa di sana ya. Kemudian Dadang berpikir untuk menelusuri jalur pohon sawit yang ditempuh Miria sebelumnya, mengendus-ngendus aroma yang ternyata ada aroma manusia di sekitar sana. Lalu dia segera membawa Miria ke sumber aroma tersebut demi bisa mendapatkan pertolongan. Namun misi penyelamatan tertunda akibat ada banyak serigala yang mencium aroma tubuh Miria yang nikmat. Dadang terkepung sekarang, dan apapun yang terjadi Miria harus bisa dia selamatkan, membuat Dadang terpaksa untuk menghabisi semua serigala di sana. Dan Miria sempat sadar beberapa detik saat Dadang yang berusaha melindunginya dari serangan para serigala. Dengan tenaga-tenaga yang tersisa di malam itu, Dadang akhirnya sampai di sebuah desa yang membuatnya sangat senang karena bisa menyelamatkan Miria. Dadang segera berteriak untuk meminta pertolongan di sana. Tapi sayang seribu sayang, kedatangan Dadang tidak disambut baik oleh para penduduk desa. Sama seperti sebelumnya, sudut pandang para penduduk dan Dadang berbanding terbalik. Mereka menusuk kaki Dadang dan menganggapnya sebagai ancaman karena menyerang Miria yang tergeletak di pinggiran desa. Dadang berusaha menjelaskan situasi, namun meski Dadang berbicara apapun, bahasanya tidak akan bisa dimengerti oleh manusia. Para penduduk mengacungkan senjata mereka yang sepertinya akan membunuh Dadang. Oleh karena itu, dengan raut wajah sedih dan rasa sakit hatinya, Dadang Kasbon yang malang ini meletakkan Miria di tanah, mengelus-ngelus wajahnya, lalu pergi menjauh dari desa tersebut sambil berharap Miria bisa pulih secepatnya. Sedangkan para penduduk desa mengingat sosok Dadang dan waspada untuk segera menyerangnya ketika dia datang ke desa lagi. Mereka memanggil Mariel untuk segera merawat Miria ke tempatnya. Dadang yang sedang bersedih itu merasa bahwa naga tetaplah naga, selamanya tidak akan bisa membaur dengan manusia. Tidak peduli dimanapun Dadang berada, dia akan dianggap sebagai ancaman bagi manusia. Kemudian berkat kejadian penyelamatan tersebut, Dadang mendapatkan gelar baru sebagai pahlawan level 1. Beberapa hari berlalu, Miria akhirnya bangun dan dia terkejut karena bisa berada di desa. Miria hampir pulih total berkat perawatan Mbak Elf Mariel, dan dia sudah lama tidak memakai sihir putih penyembuh sekuat ini dan menyuruh Miria untuk beristirahat sebentar lagi. Miria berpikir pasti ada seseorang yang menyelamatkannya dan membawanya ke desa. Sedangkan Mariel sangat kesal kepada Dos, bapak-bapak yang tertimpa pohon sebelumnya guys. Dos yang bodoh itu sudah berkali-kali diperingatkan untuk tidak mencari
bermasalah dengan Little Dragon Rock. Miria bertanya-tanya bagaimana keadaan DOS dan Grunts. Mariel menjawab bahwa Grunts, si kakek tua, sudah meninggal di TKP. Sedangkan DOS hilang secara misterius. Kemungkinan sudah dimakan oleh Little Dragon Rock. Miria menangis karena hanya dia yang satu-satunya selamat dari kejadian mematikan tersebut. Menurutnya, seandainya dia menghentikan DOS waktu itu, kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Mariel mencoba menenangkan Miria, sebuah berkah keajaiban yang didapat Miria karena kembali ke desa dalam keadaan hidup. DOS memang tidak pernah mendengarkan siapapun, tipe orang yang kolot dan angkuh, tapi dia adalah petarung hebat yang telah berjasa untuk melawan para monster yang menyerang desa. Namun pada suatu hari, beberapa penduduk mengejek DOS karena sehebat apapun dirinya, dia tidak akan bisa mengalahkan Little Dragon Rock. DOS mengatakan bahwa dirinya yang dulu sangatlah berbeda dengan kekuatannya yang sekarang. Karena keangkuhan dan rasa ingin validasinya DOS sangat tinggi, dia mengajak Grunts sang penyihir dan Miria sang penyembuh untuk ikut melawan Little Dragon Rock. Bahkan dia berbohong mengenai Mariel yang mengizinkannya untuk melawan binatang buas nan raksasa itu. Miria awalnya tidak ingin pergi dengan DOS karena Mariel sudah melarang keras tentang Little Dragon Rock ini. Meski sempat ragu dengan ucapan DOS, Miria tetap ikut dengannya karena DOS terlihat memaksanya. Tapi Miria mengatakan bahwa DOS harus berjanji jika ada sesuatu yang berbahaya terjadi, mereka harus segera kembali ke desa. Kemudian Mariel menyuruh Miria untuk tidak memikirkan tentang DOS karena rasa haus validasinya lah yang membuat dirinya meninggal. Mariel berharap Miria tidak mencontoh sifat DOS tersebut dan mengalami kesalahan yang sama. Lalu dengan rasa penasaran yang tinggi, Miria bertanya kepada Mariel, apakah ada seseorang yang telah membawaku kembali ke desa? Tentu saja Mariel kebingungan karena penduduk desa melaporkan bahwa Miria sedang diserang monster ketika tergeletak di pinggiran desa. Miria mengklarifikasi bahwa waktu itu dia diserang oleh Little Dragon Rock dan pingsan setelahnya. Tidak mungkin Miria berjalan sendirian dengan luka yang sangat parah untuk kembali ke desa. Mendengar itu, Mariel tidak mempercayai penjelasan Miria karena tidak masuk akal. Tidak ada seorang pun orang desa yang berani berkeliaran di hutan pada malam hari yang dipenuhi oleh monster. Pria bernama Gregory lah yang menyelamatkan Miria dari serangan monster ketika berada di pinggiran desa. Mariel menduga bahwa Miria kehilangan sebagian ingatannya akibat shock berat setelah pertarungan. Miria tidak yakin dengan hal itu. Dia melihat jelas penampilan monster yang menyelamatkannya dari banyak serigala di hutan. Miria ingin tahu bentuk monster seperti apa yang dianggap menyerangnya pada malam itu di pinggiran desa. Tapi Mariel mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang itu karena saat dia menemui Miria, monsternya sudah kabur lebih dulu. Mendengar itu, Miria semakin yakin bahwa Dadang Kasbon lah yang menyelamatkannya dari Little Dragon Rock tersebut. Kita kembali ke Dadang Kasbon, guys. Kondisi badannya sudah pulih dan tidak ada luka yang tersisa di sana. Dadang sangat terkesan melihat kemampuan regenerasi naga yang secepat ini. Dan jika Dadang bereinkarnasi menjadi manusia, mungkin dia tidak akan sembuh secepat ini. Lalu Dadang mengingat tentang Miria dan perasaannya sangat lega karena yakin bahwa Miria baik-baik saja di desa sekarang. Dadang Kasbon kemudian merenung sebentar tentang kejadian yang dialami beberapa hari yang lalu. Memang benar dia bereinkarnasi jadi telur dan berevolusi menjadi baby dragon yang lebih kuat. Tapi dia sadar bahwa tetap tidak berdaya ketika berhadapan dengan Little Dragon Rock. Seandainya Dadang bisa lebih kuat lagi waktu itu, mungkin dia bisa mengalahkannya. Terlihat dari damage Dadang yang mampu untuk melukainya, cuma dia tuh kalah gara-gara regenerasi Little Dragon Rock aja yang terlalu cepat. Dadang semakin bertekad untuk menjadi yang terkuat di dunia ini. Dan langkah pertama yang akan dia ambil sekarang adalah grinding XP, bejir. Dia jebak dan gantung cacing pemakan telur, lalu memanfaatkan kemampuan cacing itu untuk mengumpulkan sekutunya dalam satu area. Hajar sampai akhirnya dia berhasil mencapai level 25 maksimal baby dragonnya dan mendapatkan gelar pelaku kriminal anjing. Momen yang Dadang tunggu akhirnya tiba. Evolusi ke tahap naga berikutnya, guys. Seperti biasa, Divine Voice membuka evolution tree untuk Dadang pilih. Dan lama banyaknya itu jenis naga. Peringkat C min, mini dragon. Peringkat C biasa, mini angel dragon. Peringkat D,
Kid Dragon, peringkat D+, Kid Marble Dragon, dan yang terakhir peringkat D+, Young Plague Dragon atau naga wabah muda. Aku coba jelasin satu-satu dulu ya, semoga aku bener ya. Kalau dari kalian ada yang baca manga atau light novelnya, tolong bantu koreksi sekaligus penjelasan lebih lengkap di komen ya guys ya. Sama kayak di penjelasan part 1 kemarin, tipe Little itu adalah evolusi yang memiliki ukuran naga terbatas sesuai spesies tertentu. Kalau misalnya ukuran spesies naganya segitu, ya udah segitu aja gitu, nggak lebih. Jalur evolusinya juga sedikit daripada Baby. Tipe Little itu keunggulannya cuma cepat berkembang dan punya damage yang bagus dalam bertarung. Early game lah istilahnya. Ibarat kayak jungle yang rusuh-rusuh guys. Nah itu dia. Sedangkan tipe Baby punya evolusi yang bercabang, lebih ke arah late game guys. Nah kalau tipe Kid itu peringkat yang lebih tinggi daripada Baby. Bahkan tipe ini adalah jalur alami evolusi dari Baby, yang dimana kemampuan fisiknya meningkat secara signifikan. XP lane atau class lane dah ini kalau ini mah. Kerjaannya baku pukul. Kalau yang tipe Kid Marble itu naga yang udah mengalami mutasi. Bentukan kulitnya bintik-bintik dan memiliki kekuatan sihir yang lebih besar daripada naga yang lain. Mid lane guys, mid lane. Hero mandiri yang tipe AoE-nya bisa buy one gitu. Sedangkan tipe Mini memiliki jumlah evolusi tree yang terbatas, lebih sedikit daripada Baby, bahkan Little. Tapi dia keunggulannya punya prospek evolusi yang lebih bagus ke arah satu jenis naga. Ukuran naganya sama kayak Little, cuma perkembangan statistiknya itu sangat lambat jika individu, dan keunggulannya memiliki potensi besar yang bagus di masa depan. Ya mid lane juga kalau ini. Ada hero juga kan yang kudu gabung war besar dulu baru jadi OP gitu kan guys, gak cocok gitu buat solo-solo. Lalu ada tipe Mini Angel yang sudah memperoleh roh pelindung untuk hidup demi orang lain. Dapat memanfaatkan berbagai macam sihir putih termasuk sihir yang dipakai Miria. Tapi damage bertarungnya kurang sekali. Lebih ke tipe naga healer atau support kalau ini. Romer guys. Rela mati demi temen bisa berjaya ya. Yang terakhir ada naga wabah muda. Tahap pertama dari naga jahat yang menyebarkan wabah bencana. Tahap pertama belum terlalu berbahaya jika kembali ke jalan hidup yang benar. Dia memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan bisa bertransformasi menjadi manusia yang pada umumnya bertujuan untuk melakukan kejahatan di wilayah manusia. Tentu saja Dadang yang mendengar informasi transformasi jadi manusia tergiur akan kemampuannya hingga Dadang bingung untuk menentukan evolusi mana yang harus dia pilih. Meskipun tidak ada hal baik yang didapatkan dari naga wabah muda ini, setidaknya Dadang Kasbon bisa mendapatkan transformasi manusia demi menemui Miria di desa. Dadang berpikir bahwa jika dia memilih naga wabah muda dan menjalani kehidupan dengan benar nan suci, sudah pasti identitas jahatnya naga tersebut akan menghilang seiring waktu. Karena hal itulah Dadang Kasbon akhirnya memilih evolusi ke naga wabah muda. Baby Dragon から疫病古竜に進化しました。 Kemampuan analisa status Dadang akhirnya naik ke level 3, yang dimana dia bisa melihat secara lebih detail isi atau deskripsi di jendela status. Divine Voice juga naik ke level 3, lalu gigitan naga biasa berubah menjadi taring beracun, mendapat kemampuan terbang, dan bubuk sisik naga beracun yang bisa diaktifkan ketika mengepakkan sayap ke monster apapun selain naga. Kalau sudah level max, bubuk sisik naga beracun bisa menghancurkan seluruh negara cuma modal terbang doang. Terus ada lagi Dark Resistant, kemudian nafas naga beracun yang bisa memusnahkan manusia di suatu wilayah. Berikutnya cakar racun pelumpuh, dan yang lebih parahnya lagi, Dadang punya gelar baru sebagai bencana malapetaka. Ditambah jalan kejahatan iblisnya naik ke level 2. Nah kan, galau gundah gulana sudah Dadang Kasbon guys. Paket lengkap dapat yang jahat-jahatnya. Mana si Divine Voice PHP pula? Gak ada dia jelasin tentang transformasi manusia bisa diaktifkan gimana gitu guys. Semakin Dadang bertanya tentang hal itu, Divine Voice cuma jawab, gue level 3 nggak bisa jawab. Ya wes kalau gitu tunjukin deskripsi Divine Voice lu sendiri kayak gimana detailnya, kata si Dadang. Nah si Mbak Divine yo sama jawabnya, gue level 3 nggak bisa jawab. Alamak, lemas gemetar sudah si Dadang Kasbon guys. Dia kemudian teringat tentang gelar tertingginya selama berevolusi, yaitu pahlawan. Apakah gelar itu bisa menjadi pertanda baik baginya? Divine Voice menjawab bahwa pahlawan adalah gelar utama milik Dadang Kasbon yang sangat penting bagi perkembangan evolusi di masa depan. Kebaikan hati akan membuatnya menjadi
menjadi pahlawan sejati serta memiliki efek meningkatkan damage tergantung pada senjata apa yang digunakan. Mendengar itu, Dadang Kasbon akhirnya mendapatkan secercah harapan untuk menjadi naga wabah yang baik guys. Tapi ketika dia membuka deskripsi jalan kejahatan iblisnya, waduh, sang penjahat keji Raja Iblis yang selalu tertawa atas kekuatan gelapnya dalam memusnahkan apapun, meningkatkan damage untuk dark skill, sulit untuk mempelajari sihir putih, dan mengurangi pemulihan. Oh my god, sudahlah gue mau refund. Gue pengen balik ke naga kecil nan imut itu cu, kata si Dadang. Setelah Dadang menerima nasib buruknya yang entah sudah berapa kali, dia akhirnya mengumpulkan tekad lagi dan berjuang untuk menonjolkan sisi gelar pahlawan sejati daripada dia harus menjadi Raja Iblis. Dadang akan meningkatkan level terus-menerus agar mendapatkan transformasi manusia tersebut. Lagi-lagi apa? Ya, demi bertemu dengan Miria guys. Dadang mulai mencari-cari monster lemah, tapi sayangnya dia malah terjebak jaring dan ketemu laba-laba yang levelnya lebih tinggi dong. Alah, nggak mau, gue baru evolusi level ketinggian, kata Dadang. Dia sembur api laba-laba tersebut dan alhamdulillah berhasil lolos dari jaring laba-laba di sana. Ya, meskipun si Dadang ikut sedikit terbakar juga ya, gara-gara jaringnya masih nempel. Mana dia langsung dapat resist api pula. Dadang kemudian melihat jendela status laba-laba itu dan HP-nya lumayan bisa berkurang sedikit. Karena itu dia lanjut menyerang menggunakan cakar beracun pelumpuhnya. Tentu saja damage Dadang masih geli-geli menggelitik ya. Dan justru si laba-laba jadi marah kepada Dadang. Dahlah kabur dulu. Dan ternyata alama ngejar aku pula kau. Si Dadang mencoba untuk terbang loh, tapi kok gagal gitu kan. Nah, sampai 10 menit berlalu guys, si Dadang masih dikejar-kejar oleh laba-laba tersebut. Skill guling-gulingnya sampai naik ke level 3 loh, dan mendapatkan gelar sang pengecut Chicken Runner. Sama sekali tidak berguna gelarnya. Terlihat ada tebing didasari sungai di depan Dadang. Dia akan mencoba terbang sekali lagi di sana dan alhamdulillah berhasil nyebrang ke tebing lain sambil berkata sayonara. Ditoleh-toleh ke belakang gitu, kelihatan nih kagak ada laba-labanya, udah nyerah gitu kan buat ngejar Dadang. Tentu tidak, ternyata laba-labanya masih ngejar bejir. Nyebrang dia loh pakai jaring-jaring. Guling-guling lagi lah si Dadang, nggak selesai-selesai buset dah. Mana itu skill guling-guling jadi level 4, padahal si Dadang sendiri nggak pengen naikin level guling-gulingnya. Tiba-tiba banyak monster yang tidak sengaja lewat di depan Dadang, dan tentu saja mereka terbunuh dengan instan oleh skill guling-gulingnya Dadang. Terlihat skill guling-guling level 4 sudah punya efek tambahan, yaitu memberikan XP jika digunakan untuk membunuh monster. Wah ya sudah, terabas wae lah semua monster di sana sampai naga wabahnya naik ke level 8. Dan akhirnya Dadang berduel dengan laba-laba tersebut. Skill double potion dikeluarkan oleh laba-laba dan Dadang sedikit engap dengan situasi ini, namun dia memiliki dark resistant, jadi masih tetap aman. Dan juga Dadang melihat laba-laba itu tidak bergerak selama double potion berlangsung. Dadang berpikir, ini lu nungguin gua pingsan tah? Yowes, karena itu Dadang langsung berpura-pura pingsan. Dan ketika laba-laba itu melompat untuk menyerangnya, Dadang memakai nafas apinya dan tebasan ekor yang sangat-sangat pedih damage-nya. Laba-laba berhasil dikalahkan. Naga wabah Dadang sudah naik ke level 14 sekarang guys. Gelo Dadang Kasbon. Tidak hanya itu, nafas api naik ke level 3. Kemudian dapat skill terbaru tebasan ekor naga level 1. Dan ketika Dadang excited untuk menunggu skill transformasi manusia, hai, これで終わりですか? di PHP-in lagi dong. Yowes lah, madang dhisik guys. Sambil membawa serigala buruannya, Dadang menemukan goa di dekat area tebing dalam hutan. Assalamualaikum bro, sis. Tidak berpenghuni ternyata guys. Karena itu Dadang menjadikan goa itu sebagai tempat tinggalnya sambil mukbang serigala dan menemukan beberapa buah yang rasanya mirip dengan lada di dunia Dadang sebelumnya. Mantapnya, Dadang mukbang sampai begah dia. Skill masak naik, gelar baru sebagai Mr. Chef pun didapatkan. Renungan malam pun terjadi. Seandainya dia bisa menggunakan skill memasak ini untuk Miria dan penduduk, dia tidak mungkin merasa kesepian seperti ini. Penampilan yang sekarang sudah sangat iblis sekali. Dadang sangat berharap untuk diberikan kemampuan transformasi manusia.
Pada pagi hari, Miria sedang menemani Mariel untuk memperkuat barrier di setiap batu jimat pinggiran desa. Namun, barrier tersebut bisa dipecahkan oleh monster yang memiliki tujuan tertentu atau keinginan yang sangat kuat. Setelah selesai memperkuat barrier, Miria ingin mempelajari lebih dalam tentang monster kepada Mariel. Miria mengatakan bahwa ada naga kuning yang dia selamatkan di hutan dan samar-samar melihat bayangannya yang berjuang membawa Miria ke desa waktu itu. Mendengar itu, Mariel sedikit kesal, tapi dia akan mengajari poin penting bagi monster, mulai dari XP, evolusi, dan batas evolusi mereka. Mariel memberitahu Miria bahwa hanya orang istimewa yang bisa memperoleh informasi detail tentang poin-poin penting tersebut. Orang istimewa yang bisa mendengar suara sang Dewi Pencipta, seperti pahlawan dan orang suci. Para monster tidak bisa disamakan oleh manusia. Jadi, jika Miria menganggap bahwa seekor naga sudah menyelamatkannya, Miria tetap harus berhati-hati karena evolusi naga bisa menjadi sesuatu yang amat sangat menyeramkan. Para monster tidak bisa hidup berdampingan dengan manusia. BTW, sesuai dengan penjelasan Sineng Mariel, Divine Voice dan tangan misterius yang Dadang dengar kemungkinan adalah suara sang dewi. Disebutnya itu Voice of God, tapi ini cuma asumsi sementara guys ya. Oke, kita kembali ke cerita. Ketika di bar, seorang kakek bercerita bahwa dia melihat Dos yang tiba-tiba muncul dari hutan dan kembali masuk ke hutan sambil komat kamit sesuatu. Miria dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kesaksian kakek tersebut. Setelah melaporkan hal ini kepada Mariel, Mariel akan minta tolong kepada guild mengirim para petualang untuk menyelidiki kasus ini. Kita kembali ke Dadang Kasbon lagi guys. Kondisi tubuh Dadang sudah dipenuhi oleh energi dan dia bersemangat untuk menaikkan level lagi. Dadang kemudian tidak sengaja melihat ada sebuah slime di dekatnya. Karena si Dadang emang lagi pengen naikin level, dia bukalah analisa jendela status slime tersebut. Tapi tiba-tiba sistem glitch error dan Dadang merasakan sakit kepala yang luar biasa. Lebih anehnya lagi, Mbak Divine tiba-tiba upgrade kemampuan analisa Dadang ke level 4. Dan setelah melihat slime itu lagi, ternyata itu adalah sebuah entitas misterius yang tidak bisa diketahui oleh Dadang Kasbon.